Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemudian kita akan lanjut untuk tugas modul 6 yang grading. Nah, di sini tugasnya yaitu ekspor kegunaan masing-masing curve yang terdapat pada efek geometrik color dan jelaskan perbedaannya. Nah, di sini, oh, sorry. Nah, di sini saya sudah menerapkan geometrik colornya dan dimasukkan ke video pertama saja ya sebagai contoh karena ini akan sama saja, cuma di sini saya cuma menggunakan satu video sebagai percobaan. Nah, di sini saya nggak akan membahas tentang yang lain-lain, saya akan cuma membahas tentang curves-nya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, curves RGB terlebih dahulu. Di sini ada RGB curves-nya. Hmm. Di sini di RGB itu terdapat 4 warna basic yaitu putih, merah, hijau, dan biru. Di sini untuk warna-warna ini yaitu untuk menambahkan atau mengurangi intensitas warna tertentu di bayangan, midtone, atau highlight. Contohnya, contohnya di sini warna merah. Di sini warna merah misalkan karena ini ada merah-merahnya, kita akan lebih eh, merahnya akan kita ubah menjadi misalkan lebih ke warna biru, warna biru-biru. Tuh, warna biru-biru seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sini karena di sini nggak ada warna hijau, makanya kita menggunakan warna biru. Coba untuk birunya misalkan segini dan segini. Jadi penggunaan untuk RGB ini yaitu meningkatkan atau menurunkan kontras secara keseluruhan. Jadi nggak cuma satu, jadi semuanya gitu. Untuk RGB ini kita balikan. Hmm. Kemudian beres dengan RGB, kita kembalikannya saja. Kita akan membahas tentang hue. Hue. Di sini ada hue saturation curves. Di sini ada banyak hue saturation, misalnya di sini ada kita gedein. Di sini yang pertama ada hue versus saturation. Jadi, fungsi hue dan versus saturation ini itu mengontrol saturasi warna atau intensitas warna berdasarkan rona atau hue. Nah, cara penggunaannya itu untuk meningkatkan atau menurunkan saturasi warna tertentu. Misalnya, kita akan menurunkan saturasi warna atau meningkatkan saturasi warna di biru misalkan di sini. Nah, maka itu kita bisa lebih birunya kita bisa lebih tambah atau kurang. Nah, seperti itu. Sini kita coba misalkan di sini ada oranye. Kita oranye akan semakin memerah atau memudar. Nah, seperti itu. Contohnya jika warna yang ini, yang oranye, misalkan terlalu oranye, maka akan dikurangi kurva untuk saturasinya. Maka di sini dikurangi ke bawah, maka itu akan sedikit memudar untuk warna oranye. Yap, sudah.
Terus kemudian yang kedua, yang udah hue, saturation. Kemudian di sini ada ini, kemudian ini ada hue versus hue. Di sini untuk hue versus hue yaitu untuk mengubah rona hue atau rona tuh hue ya, warna tertentu ke rona lain. Terus cara penggunaannya yaitu untuk mengganti warna tertentu di sebuah video yang memiliki warna. Misalnya di sini kita contohnya misalkan di sini warna biru nih. Kita akan mengubah warnanya menjadi lebih kayak ke hijau-hijauan atau enggak ke kuningan, seperti itu, memerah, seperti itu. Tuh, seperti itu. Ya, bisa kita lihat perbedaannya antara hue versus saturation dan hue versus hue seperti apa ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah hue versus hue, kemudian di sini ada hue versus luma. Sini. Hue versus luma yaitu untuk mengatur tingkat kecerahan berdasarkan rona. Nah, berguna untuk membuat warna tertentu menjadi lebih terang atau lebih gelap. Contohnya, untuk mencerahkan warna biru yang ada di langit ini tanpa mengaruhi bagian lain. Contoh, ini warna biru ya. Sini. Nah, ini bisa lebih gelap atau lebih terang, seperti itu. Tanpa mengubah cahaya itu sendiri, tapi ini untuk kecerahan, yaitu untuk luma itu luminance. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada yang keempat ada luma versus saturation, yaitu mengontrol saturasi berdasarkan tingkat kecerahan. Jadi berguna untuk mengurangi saturasi pada area yang terlalu terang atau gelap. Misalkan di sini terlalu terang nih. Luma versus saturation. Misalkan di sini terlalu terang nih. Nah, maka di sini bisa mengurangi kecerahan atau enggak meningkatkan kecerahan itu tersendiri. Nah, mari kita lihat perbedaannya tuh. Ini semakin cerah dan ini semakin pudar. Seperti itu. Baik. Terus kemudian di sini ada saturation versus saturation. Saturation versus saturation itu berfungsi untuk mengontrol tingkat saturasi secara lebih spesifik berdasarkan tentang saturasi tertentu, yaitu cara penggunaannya berguna untuk menyeimbangkan saturasi di area terlalu jauh atau kurang jenuh. Contohnya memastikan saturasi warna tetap konsisten di seluruh video. Jadi yang ini tuh berguna untuk berfungsi saturasi, jadi si warna itu tetap konsisten dari awal video sampai akhir video itu tetap konsisten memakai saturation versus saturation seperti itu. Misalkan dari awal kita membuat seluruh video ini, misalkan kita akan membuat lebih terang, maka di sini kita bisa memainkan saturation versus saturation itu tersebut. Ya, dan mungkin sudah semua dibahas tentang kurs. Tidak ada lagi karena di sini cuma 5 ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.